Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa kembali bersama channel saya di Roy Otomotif. Kali ini video saya yaitu saya mempunyai bongkaran jalur kelistrikan pada motor Vario Tekno lama. Di sini saya akan membagikan pengalaman ya, cara untuk mengetahui jalur warna kabel menuju ke jalur spool, ke regulator, dan menuju ke lampu besar. Dan juga saya memberi pengetahuan lagi pada teman-teman semua cara pengetesan spool pada motor Vario 10 motor Vario Tekno, hidup atau matinya spool. Pertama, bila teman-teman semua ingin mengetahui hidup matinya spool, caranya ini dicabut ya, ini dicabut copnya ini. Nah, dan yang satu ini yang biru strip kuning, agak putih tak kuning, ini adalah kabel pulser pengapian sepeda motor ya, gitu. Dan yang kuning ini adalah kabel spool, yang putih adalah yang kuning adalah spool lampu, yang putih ini spool pengisian daya baterai. Cara pengetesan kalau ingin mengetahui hidup matinya spool, cari kabel yang semacam ini, kemudian masukkan ke dalam cop ini ya. Kemudian sambil diselah engkolnya, dan kemudian konsletkan pada bodi sambil dikonslet-konsletan seperti ini ya. Kalau mengeluarkan setrum berarti kabel spool ini masih normal, kabel spool lampu. Tapi kalau tidak bisa mengeluarkan setrum berarti setrumnya mati total ya. Kemudian yang menuju ke spool pengisian baterai juga caranya pengetesan seperti tadi, dimasukkan seperti ini ya. Kalau masih hidup berarti spoolnya normal semua, tapi kalau mati berarti spoolnya telah terbakar. Biasanya yang mati adalah bagian lampu, bagian pengisian daya baterai kalau di motor Vario Tekno atau Vario lama ya. Sekarang kita melanjut ke menuju ke baterai. Kalau sudah dimasukkan ke sini ya, ke cop sini, kemudian kabel ini masuk ke sini dan naik ke atas menuju ke regulator sini. Nah, ini adalah regulatornya. Di sini kabel yang kuning tadi yang dari jalur spool ya, dari spool, dari magnet, ini adalah warnanya kuning. Ini dimasukkan ke regulator sini gunanya untuk menghambat daya lampu besar, supaya lampu besar bila dihidupkan, bila gasnya digeber supaya tidak akan mati. Tapi kalau tidak ada regulatornya ini nanti lampunya akan cepat mati karena terlalu terang. Dan di sini ada ground massa body. Massa body ground ini adalah untuk juga menghambat pada lampu besar agar lampu besar dihidupkan tidak terlalu terang sekali. Bila regulator ini putus, biasanya lampunya akan cepat putus. Bila mengalami hambatan pada lampu sangat redup sekali, sedangkan bulbnya bagus, spoolnya bagus ya, jalur yang menuju ke jalur regulator sini apinya besar, kabel kuning ini, tapi lampunya masih redup juga, sedangkan ground di bagian pada cop lampu besar itu bagus, tidak ada kerusakan tapi tetap redup, cobalah kabel yang hijau ini diputus ya, dipotong ya, dipotong dengan gunting. Biasanya lampunya bisa kembali normal dan terang ya. Biasanya lampunya
kembali normal dan terang, karena yang menghambat di bagian regulator ini sudah terputus lampu kabel groundnya ini. Karena apa? Kalau diputus, kalau lampu redup biasanya ini diputus bisa terang karena sudah ada kelemahan pada regulatornya di sini ya. Regulatornya sini sudah ada yang lemah dan ingin minta diganti. Kalau tidak diganti, caranya seperti tadi, dipotong. Dan kemudian di sini ada kabel warna putih. Kabel warna putih ini dari spool juga untuk masuk ke regulator sini. Ini harus bisa mengeluarkan setrum masuk ke sini. Gunanya apa? Gunanya untuk mengisi daya baterai agar baterai tidak cepat habis setrumnya karena diisi oleh pengapian yang dari spool masuk ke regulator sini. Dan kabel putih ini bisa dibagikan atau bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu warna merah ini. Kabel yang putih ini terus dibagikan pada kabel warna merah ini. Kabel merah ini harus bisa membawa setrum untuk mengisi daya baterai bila mesin hidup. Ini terus dimasukkan ke sini ya, nurut sini dan masuk ke sini. Ya, ke sini ya. Ini kan sudah masuk dengan jalur kabel besar, yaitu jalur aki. Kabel besar ini menuju ke relay dan relay menyambung pada dinamo, dan kabel yang kecil tadi, merah tadi, digandengkan jadi satu sini ya. Bila ada kerusakan pada kabel merah tadi, sedangkan di sini kabel merah sudah bisa mengeluarkan setrum, tapi masuk ke sini tidak ada. Biasanya ada yang putus di tengah-tengah sini. Kalau tidak ada yang putus, biasanya mengapur atau kabelnya sudah menghitam. Itu juga bisa menghambat laju setrum yang menuju ke baterai sini. Dan kabel besar ini ya, kabel besar ini sengaja digandengkan pada pengisian daya baterai, pengisian aki ya, digandengkan dengan aki masuk ke sini, ke relay sini nih. Nah, masuk ke sini, dimasukkan ke sini. Kemudian kabel ini dibagikan menjadi dua bagian, yang satu ini, yang satu ini ya, ini dari aki, dan yang satu menuju ke dinamo belakang sini ya. Masuknya ke sini nih jalurnya. Nah, ini ya, ini menuju ke dinamo dari depan tadi ya, menuju ke dinamo sini. Gunanya untuk menghidupkan dinamo atau double starter bila mesin ini ingin dihidupkan lewat tombol starter sini. Kenapa kalau sudah dimasukkan ke sini kok tidak langsung urip kalau hidup, sedang kok bisa lewat dengan sekakel ya? Di sini ada dua sambungan, yang satu menuju ke sekakel, yang satu menuju ke strum. Ini adalah ke sekakel ya, dan ini adalah menuju ke setrum baterai atau ke jalur kontak yang ini ya. Dan sedangkan di sini ada dua kabel yang masuk ke pencet ke tombol double starter ini. Yang satu ground ya, di dalam sini menghijau ground, yang satu kuning strip merah. Itu ini yang satu. Yang satu ini ya. Ini yang satu. Dah, kukira teman-teman ini sudah paham sekali. Bila mengalami kendala regulator yang mati, teman-teman semua bisa ngecek sendiri biar tahu. Di sini kalau di sini sudah masuk setrum masuk ke sini kabel yang putih ini, tapi kabel merah tidak bisa mengeluarkan setrum dari sini ya, dari pusatnya sini
Ini dari sini tidak bisa mengeluarkan setrum, berarti ini mengalami kerusakan atau mati ya. Gitu caranya pengetesan pada regulator teman-teman semua kalau ingin mengetahui biar jelas. Yang penting kalau kita membenahi elektro atau jalur kabel lampu besar menuju ke spool ke regulator, agar kita tahu warna kabelnya biar mudah dan cepat untuk menanganinya. Oke, kabel yang sudah mengapur atau menghitam ya dalamnya, itu juga bisa menghambat larinya setrum ya. Kenapa biasanya lampunya tidak bisa terang sekali? Biasanya itu kabel-kabelnya sudah ingin mengalami kerusakan. Sedangkan motor yang baru-baru lampunya sangat terang sekali karena kabelnya itu baru semua, belum ada yang mengapur, belum ada yang menghitam. Oke, kukira ini sudah jelas tentang penjelasan saya ya teman-teman semua. Dan di sini yang hijau ini ya, yang menuju ke baterai, ini adalah ground massa body. Ground massa body karena diberi besar ya dari aki supaya tidak mengalami kekonsletan atau mudah terbakar karena diberi besar ini, karena setrum baterai itu sangat besar sekali. Oke, gitu. Janganlah sampai kita memasang kabel yang menuju ke aki, yaitu kabel yang sangat kecil, itu jangan, pasti akan mudah terbakar. Oke ya, terima kasih ya teman-teman semua. Kukira ini sudah sangat jelas sekali saya menerangkan jalur menuju ke spool, cara pengetesannya menuju ke regulator, semua menuju ke baterai. Kukira sudah cukup jelas sekali. Jangan lupa subscribe, like juga di komen, dan yang masih belum paham bisa bertanya-tanya lewat channel saya karena saya ini aktif terus ya. Kalau saya bisa menjawab dengan baik, dengan benar, saya akan jawab. Tapi saya kalau tidak bisa menjawab, belum bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua, belum tahu, sebelumnya saya minta maaf lebih dahulu. Oke, terima kasih.